Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar yang saya muliakan, perkenalkan nama saya Izul Maula dari Pondok Lirboyo Al-Marusyah, mewakili dari teman-teman di Jalan Ansor Kota Kediri. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Amin, amin, Allahumma amin. Para pemirsa, para pendengar yang saya muliakan, kali ini saya akan membahas tentang keutamaan sifat rendah diri, sifat tawadhu, bagaimana Allah ini suka, cinta, sayang terhadap orang-orang yang rendah diri, terhadap orang-orang yang tawadhu. Makna dari rendah diri di sini bukanlah orang yang rendah, namun sebenarnya orang ini mampu, orang ini mulia, namun orang ini merasa dia bukanlah apa-apa. Dia mempunyai kelebihan di mata orang lain, namun dia tidak merasa sombong, tidak merasa besar hati dengan apa yang dia punya. Karena setiap manusia ini pasti mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, tidaklah pantas seorang manusia ini berbangga diri, tidaklah pantas seorang manusia ini sombong dengan apa yang dia punyai, apa yang dia miliki. Karena hakikatnya semua yang kita punya ini adalah titipannya Allah. Hanya sementara saja. Jangan sekali-kali kita merasa apa yang kita punya ini adalah karena kita sendiri berikhtiar, berusaha dan sebagainya. Jangan. Namun apa yang kita punya, kita harus ingat bahwasanya ini semua adalah nikmat dari Allah SWT yang dititipkan kepada kita hanya untuk sementara saja. Ketika Allah ingin mengambilnya, maka kita bisa apa? Ketika Allah ingin mencabutnya, kita tidak bisa menolaknya, kita tidak bisa mencegahnya. Ketika Allah ingin memberikan, kita tidak bisa menolaknya. Ketika Allah tidak memberikan, kita tidak bisa mencegahnya. Inilah salah satu dasar bagi kita untuk selalu bersikap rendah diri. Para pemirsa, para hadirin, para pendengar yang saya muliakan, para ulama zaman dulu telah mencontohkan kepada kita semuanya tentang bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bermuamalah terhadap orang-orang. Ketika beliau dengan orang-orang sekitar, bagaimana beliau bersikap dan sebagainya. Ini sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama zaman dulu. Tidak ada yang namanya kesombongan yang melekat pada diri seorang ulama-ulama. Tidak ada. Ketika mempunyai kelebihan, maka mereka bersyukur dan tidak lupa untuk berbagi dengan sesamanya. Namun ketika mereka merasa kekurangan, maka mereka akan bersabar dan juga diimbangi dengan ikhtiar dan doa kepada Allah SWT. Inilah salah satu ciri khas dari akhlak ulama-ulama zaman dulu. Sudah sepatutnya kita mencontoh sifat seperti ini. Jangan kita merasa kita ini punya segalanya sampai melupakan yang lainnya. Jangan merasa kita ini adalah yang paling hebat, yang paling utama dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Ingat, tiap manusia ini pasti punya kelebihan sekaligus punya kekurangan masing-masing. Tidak ada yang namanya manusia ini tidak mempunyai kekurangan, tidak ada. Semua manusia ini pasti mempunyai kekurangan. Lalu
bagaimana kita bisa membanggakan diri kalau kita masih mempunyai kekurangan? Tidak pantaslah kita bersikap sombong terhadap orang lain. Di sini dikatakan bahwasanya Allah ini marah, Allah ini tidak suka, tidak senang, tidak ridho kepada hambanya yang bersifat sombong, terhadap hambanya yang bersikap sombong, takabur kepada orang lain. Allah tidak suka, tidak ridho, tidak senang dengan orang seperti ini. Karena sifat sombong ini kalau diibaratkan, sifat sombong adalah selendangnya Allah SWT. Yang berhak mempunyai sifat sombong ini hanyalah Allah SWT, seorang Khalik, sang pencipta. Kita sebagai makhluknya tidaklah pantas mempunyai sifat sombong. Kita mempunyai harta yang berlimpah, kita mempunyai kedudukan yang tinggi, kita mempunyai ilmu, kita mempunyai kecerdasan. Ini semua adalah titipan dari Allah, bukan milik kita sendiri, bukan. Semua adalah milik Allah. Maka dari itu, pantaslah kalau Allah ini mempunyai sifat sombong. Karena Allah lah sang pencipta, pemilik segalanya. Dan kita hanyalah makhluk. Kita hanya dititipi oleh Allah dan sementara, bukan untuk selamanya. Ada istilah yang sering dikatakan oleh ulama bahwasanya ketika orang ini telah dimasuki oleh sifat sombong, dirasuki oleh sifat bangga dengan dirinya sendiri, maka kehancuran akan mendatanginya. Ketika seseorang ini sudah merasa sombong, maka dia akan menemui kehancuran untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita ini ada rasa sombong sekecil apapun di dalam diri kita. Kita harus selalu menjaga diri dari yang namanya sifat sombong. Dan ketika orang ini sudah bisa memposisikan diri, sudah bisa bersikap rendah diri, tawaduk kepada orang lain, niki fa insyaallah dia akan dimudahkan segala urusannya. Bagaimana tidak mudah? Karena orang-orang pun juga akan suka dengan dia. Tidak ada ceritanya orang yang sombong disukai oleh orang-orang sekitar. Tidak ada. Ketika orang itu sombong, maka dia akan dibenci oleh orang sekitarnya. Ketika dia telah dibenci oleh sekitarnya, dia juga akan dibenci oleh semua makhluk yang ada di muka bumi. Ketika dia sudah dibenci oleh makhluk yang ada di muka bumi, maka dia juga akan dibenci oleh semua makhluknya Allah. Dan ketika dia sudah dibenci oleh semua makhluknya Allah, maka dia juga akan dibenci oleh Allah SWT. Inilah dampak dari seorang yang bersifat sombong. Namun ketika seseorang ini bersifat rendah diri, tawaduk kepada sesama, rendah diri, maka dia akan mudah disukai, mudah dicintai, dan mudah diterima oleh orang-orang sekitarnya. Dan tentunya ketika sudah disukai, dicintai oleh orang sekitarnya, maka segala hal, segala keinginan, segala kebutuhan tentu juga akan dimudahkan oleh orang-orang sekitarnya.
Oleh karena itu, mari kita menjaga diri dari sifat sombong dan mari kita tumbuhkan rasa rendah diri, rasa tawaduk ke dalam diri kita masing-masing. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini kita tunjukkan, kita perlihatkan rasa kasih sayang kita kepada sesama. Kita memberikan bantuan, sedekah kepada sesama yang membutuhkan. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, insya Allah pahala akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Amin, amin, Allahumma amin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kalau ada salah dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.